Di tahun 48, ada sepasang suami istri namanya Sulasi dan Sugiman, hidup di pedalaman Semarang dan benar-benar kaya raya. Mereka punya perkebunan jagung, mereka juga punya peternakan yang banyak, rumahnya megah, mewah, luar biasa. Tapi satu kekurangannya, mereka nggak punya keturunan. Akhirnya, meskipun kaya raya, mereka ini dapat pressure dari lingkungan gitu. Ditanyain, kapan nih punya keturunan, kapan nih punya keturunan. Akhirnya si istri yang namanya Sulastri ini ngadu terus ke suaminya yang namanya Sugiman. Dan mereka memutuskan datang ke dukun, nyari dukun di kampung-kampung. Ketemulah dukun. Mereka nanyain, gimana nih Mbah caranya kita punya keturunan, tolong dibantu. Dukunnya pun kala itu menyanggupi permintaan si Sulastri ini. Dan akhirnya diadakanlah sejumlah ritual. Ketika ritual, kemudian si Sulasi ini diadain tuh ritual, gak lama kemudian hamil beneran. Dan setelah hamil, beberapa bulan kemudian melahirkan. Tapi ketika melahirkan, bukan kebahagiaan, bukan kesenangan, melainkan kebingungan menimpa keluarga ini. Mereka semua kebingungan karena mereka melahirkan dua kembar. Yang satu ini cuma gumpalan tapi menangis, bayangin cuma gumpalan tapi nangis. Dan yang satu utuh, lengkap, sempurna tapi tidak menunjukkan tanda-tanda kebertahanan hidup. Gak lama kemudian mereka bingung panik. Akhirnya yang utuh ini tiba-tiba menangis meronta-ronta dan yang gumpalan pun gak ada suara. Seneng, diberilah namalah si anaknya ini Kumala. Setelah setahun, 2 tahun sampai umur 8 tahun, mereka akhirnya nyadar kalau putri kecilnya ini adalah putri yang berbeda. Tidak sama seperti pada umumnya. Dia bener-bener gak bisa hidup di lingkungan, gak ada yang nemenin. Yang dia punya cuman pembantunya sama pianonya, piano usangnya. Bahkan ibu bapaknya aja ini seringkali menyalahkan takdir. Mengapa mereka menerima semua ini? Akhirnya di suatu malam nih, sampai puncaknya, pembantunya ini yang namanya Mbok Iem ngeliat si bocil ini ayam hidup-hidup, teman-teman. Benar-benar serem banget. Dan ketika ditanya sama pembantunya kenapa ngelakuin itu, si Kumala ini cuma jawab, bukan aku yang ngelakuin, tapi Sumala. Nah, Sumala ini nggak tahu siapa. Lama-kelamaan di kampung-kampung ini benar-benar jadi angker, benar-benar jadi mencekam. Orang-orang yang kemudian tadi ngeledek si Kumala ini tiba-tiba hilang satu persatu dan gak ditemukan sama sekali.